Pemirsa, pimpinan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional tampak optimis krisis finansial global sudah mereda, meski pemulihan ekonomi di negara maju dan berkembang masih timpang. Menurut kedua lembaga pinjaman internasional ini, negara-negara anggotanya harus berbuat lebih banyak untuk memicu pertumbuhan ekonomi. Perekonomian dunia tumbuh lebih lambat dibanding perkiraan IMF Januari lalu. Tapi menurut Direktur Pengelola IMF Christine Lagarde, para pejabat finansial yang berkumpul di Washington untuk pertemuan musim semi menghadapi tantangan ekonomi yang sudah tidak terlalu membahayakan. Looking behind the numbers, we believe that we've avoided the worst and the economic world no longer looks quite as dangerous as it did. Tapi Lagarde menambahkan, menguatnya situasi finansial di Amerika, Eropa, dan Jepang belum terwujud pada pemulihan berkelanjutan. Hari Jumat, Menteri Keuangan dari negara-negara G20 menyetujui langkah Jepang untuk memacu perekonomiannya yang stagnan. Tapi paket stimulus Jepang itu juga melemahkan nilai yen dan membuat produk Jepang lebih murah di pasar dunia. Dalam komunike resmi, negara-negara G20 mengatakan mereka akan memantau dampak dari kebijakan Jepang itu dan mengambil tindakan korektif bila diperlukan. Perhatian juga tertuju pada China yang mengalami pertumbuhan lebih rendah dari perkiraan di kuartal pertama. Tapi Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim tidak khawatir. We've worked with China on a 2030 report that looks very specifically at the strategy going forward. And our own sense is that the Chinese leadership is laser focused on doing those things that will build the foundations of their future growth. Para pengambil kebijakan finansial dunia ini juga diperkirakan akan membahas efektivitas kebijakan pengurangan utang di seluruh dunia. Sejumlah ekonom berpendapat, langkah pengetatan khususnya di Eropa telah membantu menurunkan beban utang di beberapa negara, tapi mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Para pejabat finansial ini juga mendukung langkah Bank Dunia untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim sebelum tahun 2030, sembari menekankan bahwa warga miskin harus bisa mendapat manfaat dari pesatnya pertumbuhan dan meningkatnya kemakmuran di negara-negara berkembang. Dari Washington, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kini kita kembali ke Metro TV Jakarta. Pemirsa, pimpinan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional tampak optimis krisis finansial global sudah mereda, meski pemulihan ekonomi di negara maju dan berkembang masih timpang. Menurut kedua lembaga pinjaman internasional ini, negara-negara anggotanya harus berbuat lebih banyak untuk memicu pertumbuhan ekonomi. Perekonomian dunia tumbuh lebih lambat dibanding perkiraan IMF Januari lalu. Tapi menurut Direktur Pengelola IMF Christine Lagarde, para pejabat finansial yang berkumpul di Washington untuk pertemuan musim semi menghadapi tantangan ekonomi yang sudah tidak terlalu membahayakan. Looking behind the numbers, we believe that we've avoided the worst and the economic world no longer looks quite as dangerous as it did. Tapi Lagarde menambahkan, menguatnya situasi finansial di Amerika, Eropa, dan Jepang belum terwujud pada pemulihan berkelanjutan. Hari Jumat, Menteri Keuangan dari negara-negara G20 menyetujui langkah Jepang untuk memacu perekonomiannya yang stagnan. Tapi paket stimulus Jepang itu juga melemahkan nilai yen dan membuat produk Jepang lebih murah di pasar dunia. Dalam komunike resmi, negara-negara G20 mengatakan mereka akan memantau dampak dari kebijakan Jepang itu dan mengambil tindakan korektif bila diperlukan. Perhatian juga tertuju pada China yang mengalami pertumbuhan lebih rendah dari perkiraan di kuartal pertama. Tapi Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim tidak khawatir. We've worked with China on a 2030 report that looks very specifically at the strategy going forward. And our own sense is that the Chinese leadership is laser focused on doing those things that will build the foundations of their future growth. Para pengambil kebijakan finansial dunia ini juga diperkirakan akan membahas efektivitas kebijakan pengurangan utang di seluruh dunia. Sejumlah ekonom berpendapat, langkah pengetatan khususnya di Eropa telah membantu menurunkan beban utang di beberapa negara, tapi mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Para pejabat finansial ini juga mendukung langkah Bank Dunia untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim sebelum tahun 2030, sembari menekankan bahwa warga miskin harus bisa mendapat manfaat dari pesatnya pertumbuhan dan meningkatnya kemakmuran di negara-negara berkembang. Dari Washington, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.